kapan waktunya dia untuk belajar dan kapan waktunya dia untuk bermain. Shalom Pelita Family, perkenalkan saya Melita, saya orang tua dari Jonathan dan Valerie. Ya, kalau disiplin belajar itu menurut saya tentang manajemen waktu dan tanggung jawab ya. Jadi anak itu tahu kapan waktunya dia untuk belajar dan kapan waktunya dia untuk bermain. Dan ini tentang tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab dari pelajar adalah dengan belajar. Nah, kenapa hal ini perlu ditekankan dari awal? Karena untuk membentuk kebiasaan yang positif. Jadi anak terbiasa dengan kemauan sendiri, dengan inisiatifnya untuk belajar tanpa ada yang menunggu, tanpa perlu ada yang menyuruh-nyuruh. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa belajar itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tua dan bukan untuk orang lain. Ya, jadi untuk menerapkan disiplin di rumah, jadi kalau saya di rumah itu pertama awal-awal kita diskusi dulu sama anak. Jadi kita diskusi kebutuhannya apa, kemudian waktu yang tersedia itu bagaimana. Kemudian kita bikin jadwal bersama untuk kita patuhin bersama dan kita buat kesepakatan bersama. Dan jadwal ini nanti akan kita evaluasi menurut dengan kebutuhan anak. Jadi misalnya kalau anak itu dia naik kelas, nanti tentu waktunya akan berbeda saat dia masih kecil dan sudah dewasa. Ya, kalau anak saat malas atau saat tidak semangat, kita cari tahu dulu penyebabnya. Jadi kita tanyakan kenapa kok anak itu sampai malas belajar. Apakah dia misalnya malas belajar karena suasananya kurang mendukung, misalnya mejanya kurang tinggi atau alat tulisnya itu kurang, jadi kita lengkapi. Ataupun kalau misalnya bukunya dia masih membutuhkan buku-buku di luar pelajaran sekolah, kita akan lengkapi. Kalau misalnya dia kurang pendamping, ya kita carikan pendamping untuk membantu belajar. Tapi kalau masalahnya adalah dia kurang motivasi, maka kita berikan motivasi untuk anak itu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan ke anak-anak di rumah. Yang pertama itu, jadi apapun yang kamu lakukan di masa lalu, itu akan berdampak di masa sekarang, dan apapun yang kamu lakukan di masa sekarang akan berefek ke masa depan. Ilmu yang kita dapatkan itu harus terus diulang-ulang. Jangan belajar untuk mendapatkan nilai, tapi belajarlah untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu nanti di masa depan anak sendiri yang akan menikmati hasilnya, bukan orang tua, bukan orang lain. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Waktu itu tidak akan berputar kembali. Ya, jangan sia-siakan kesempatan, karena saat kesempatan itu datang, kita harus siap. Bagaimana caranya kita siap? Salah satunya dengan belajar. Nah, demikian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Grounded in Christ, Glorious Minds.